Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Kecewa istrinya selingkuh, pimpinan KKP Puncak tembak 7 warga di Kampung Lambera. Seorang pria ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di halaman rumah di Kabupaten Merauke. Pemuda di Jayapura diringkus polisi karena mencuri motor korban kecelakaan. Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Kota Jayapura, Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota intens melakukan kegiatan pengaturan di sejumlah titik rawan kemacetan. Pengaturan dilakukan pagi dan sore di saat warga berangkat dan pulang kerja. Cara ini efektif mencegah kemacetan yang terjadi di Kota Jayapura. Kasat Lantas Polres Jayapura Kota AKP Akbar mengatakan pengendara yang melintas tidak menggunakan helm langsung dihentikan dan ditilang saat polisi berada di jalan raya. Kita melakukan strong point itu dari pagi, ya kalau pagi itu mungkin setengah jam 6.20 sampai jam 8. Setelah itu mungkin sore jam 4 sampai jam 5 kita lakukan strong point itu untuk mengantisipasi arus dari perkantoran, ya, karena balik dari perkantoran kan pasti otomatis ramai, jadi menghindari supaya tidak terjadi kemacetan, terus terjadinya laka lantas. Jadi kita memang turun di beberapa titik yang dianggap rawan macet. Contohnya mungkin di Hamadi, Percikan Ring Road, terus di Resimen, Pertigaan Resimen, terus di Patung, terus di PLN, Varian, sama Pasar Pagi, termasuk Jasmine, karena itu merupakan titik-titik macet. Jadi kita laksanakan itu. Terus untuk malamnya, light blue-nya atau patroli kasih birunya kita mulai dari jam 7 sampai jam 9. Pencegahan yang dilakukan setiap hari itu membuat pengendara tertib sehingga kemacetan menurun dan pengendara patuh menggunakan helm. Selain siang hari, Polantas juga rutin berpatroli di wilayah yang sering dijadikan arena balap liar. Pengendara diimbau patuh saat berlalu lintas karena polisi tidak akan memberikan pengampunan bagi mereka yang melanggar. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini banyak kendaraan dari luar Papua Selatan yang berkeliaran di Kota Merauke. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tersebut bebas beroperasi dengan nomor polisi dari daerah lain. Hal ini sangat disayangkan karena pajak kendaraan tersebut tentu tidak masuk ke khas daerah Merauke. Bupati Merauke Yosep Ladip Gepse menyayangkan kondisi tersebut karena kendaraan dengan nopol luar daerah menikmati sarana jalan yang dibiayai Pemda Merauke, namun membayar pajak ke daerah asalnya. Bupati meminta pemilik kendaraan dengan nopol luar Papua agar segera balik nama agar bisa membayar pajak ke Pemkab Merauke. Ini juga kan kita juga ingin supaya ada kontribusi antara pemilik kendaraan terhadap daerah, ya, terutama pajak kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor. Ini kan memang kewenangan provinsi, tetapi kan di daerah kita yang memiliki fasilitas dan jalan dan lain sebagainya, sehingga biasanya pada akhirnya kan ada bagian dana bagi hasil. Nah, tentu saja dari situlah yang kemudian bisa kita gunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah kendaraan roda 4 dan roda 6 yang saat ini beroperasi di Merauke. Namun diperkirakan jumlahnya cukup banyak karena tidak terdaftar di Samsat Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada hari Sabtu menyalurkan bantuan dana ekstrim tahap pertama tahun 2025
kepada warganya yang tergolong tidak mampu. Sebanyak 45 keluarga yang masuk dalam kategori tidak mampu bekerja, termasuk janda dan penyandang disabilitas, menerima bantuan sebesar Rp1.800.000 per orang. Bantuan ini mencakup periode Januari hingga Mei 2025 dan bersumber dari alokasi dana desa. Kepala Kampung Nawaripi Norbertus Ditubun mengatakan proses penentuan penerima dilakukan secara ketat melalui seleksi dan musyawarah desa selama 3 bulan terakhir. Jadi memang orang yang memang dia sudah tidak bisa bekerja, mencari apa lagi buat diberikan. Jadi semua data saya percayakan kepada RT-RT yang ada di Kampung Nawaripi yang lain. Jadi masing-masing RT, ketua-ketua RT yang dia lihat, yang dia lebih tahu warganya yang mana yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berdaya, tidak bisa mencari, ya, itulah yang diberikan kepada mereka. Sebab itu ya disaring-saring selama ini, kita saring-saring seleksi selama 3 bulan baru kita ajukan. Pemerintah kampung berharap bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi keluarga penerima, khususnya bagi mereka yang sudah tidak memiliki kemampuan mencari nafkah. Melalui seleksi ketat dan musyawarah bersama warga, pemerintah Kampung Nawaripi berupaya agar penyaluran bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.